Polda Sumatera Selatan bersama TNI menggelar patroli skala besar di Palembang menyusul aksi perusakan yang terjadi pada 31 Agustus 2025 lalu. Rute patroli dimulai dari Mapolda Sumsel, melewati kantor DPRD Sumsel, kantor gubernur, hingga sejumlah titik vital lainnya. Patroli yang sudah berlangsung 3 hari ini digelar untuk mencegah aksi susulan sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Penyisiran dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam, tak hanya di objek vital, tetapi juga di berbagai fasilitas umum. Kita melaksanakan patroli skala besar dengan rekan-rekan kita TNI. Nah, yang kita sambangi itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama objek-objek vital, baik objek vital bank maupun pasar, kemudian objek vital nasional juga, ya, pelabuhan, termasuk Pertamina dan hal ini kita tujukan untuk agar masyarakat merasa tenang. Kita laksanakan pagi, siang, malam. Bahkan malam kita melaksanakan beberapa kali sehingga subuh. Sehingga kita bisa meminimalisir keributan-keributan yang ditimbulkan oleh adik kita yang balapan-balapan liar maupun tawuran yang ada di Kota Palembang. Situasi Palembang saat ini terpantau aman dan kondusif. Sementara itu, pelayanan publik di kantor Ditlantas Polda Sumsel yang sempat terganggu akibat perusakan kini berangsur kembali normal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Halo saudara, berjumpa lagi di Sapa Sumbaksel. Kali ini akan memperbincangkan informasi-informasi atau perkembangan terkini terkait situasi dan kondisi Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ini berlatar belakang dari unjuk rasa mahasiswa 1 September 2025 lalu di kantor DPRD Sumatera Selatan yang berlangsung secara kondusif atau istilahnya sesuai harapan kita bersama. Jadi ketakutan-ketakutan ada di daerah-daerah lain itu tidak terjadi di Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan. Yang pagi hari ini akan dibahas bersama Kapolrestabes Palembang, Dr. Komisaris Besar Polisi Haryo Sugihartono dan pengamat politik Muhammad Haikal Al-Hafafah dari Teras Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Kakak ini. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Palembang di tengah kesibukannya. Ini sebelum kita berbincang terkait prolog tadi yang saya sampaikan, itu Pak Haryo. Haryo itu R-nya satu apa double itu karena ada 2 seragam yang dipakai sering salah untuk orang tua saya memberikan nama 2. Oke. Jadi Haryonya R-nya 2, R-nya 2. Sugihartonya juga hanya 2, double di tengah-tengah. Oh, 2 semua. 2 semua. Berarti untuk supaya titelnya tidak salah itu. Tidak kan, salah, Bapak? betul. Terima kasih Bapak sudah ini bisa menjelaskan. Kemudian Kak Haikal, kita ketemu lagi nih di posisi yang lain. Kalau kemarin kita diskusi soal pemilu dan pilkada, kita bahas soal perkembangan situasi sosial masyarakat lah ya. Sosial masyarakat dan politiknya sedikit-sedikit di ini. Kita ke Pak Kapolrestabes ini. Ini selalu tersenyum, penuh optimis gitu kan. Walaupun kita sempat ini Pak, sempat agak was-was lah terkait itu. Tanggal 28 terjadi, kita masih biasa saja, terutama di ibu kota Sumatera Selatan ini, karena kan satelitnya di sini sebenarnya yang paling banyak sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Sebelum itu, apakah sudah ada informasi terkait gerakan-gerakan setelah tanggal 28 di Palembang? Baik, terima kasih Mas, dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa.
bahwanya sebenarnya sebelum saya masuk materi saya pun juga was-was. Karena was-wasnya saya harus saya tampilkan smile supaya itu bisa menginspirasi kepada anggota saya, demikian juga kepada masyarakat. Dengan demikian di balik rasa was-was tersebut kita tetap menampilkan perilaku yang lebih bisa memberikan satu garansi kehadiran anggota kepolisian. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi bahwasanya sebelum tanggal 1, memang tanggal 28 sudah ada penggelaran aksi penyampaian pendapat di masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, tentunya yang ada di Jakarta. Memang rencananya di Palembang pun juga sama, di Sumsel, namun seiring dengan informasi perkembangan yang ada, informasi itu tertunda. Dan pada akhirnya pihak teman-teman rekan-rekan mahasiswa, demikian juga yang tergabung di BEM maupun di aliansi kemahasiswaan mengurungkan dan akan melanjutkan pada tanggal hari satunya, tanggal 1 September yaitu hari Senin. Tentunya itulah bagian kesempatan waktu bagi kami untuk bisa memaksimalkan persiapan, karena sejatinya informasi demo atau penyampaian pendapat di masyarakat itu bersifat nasional, karena isu yang diambil juga isu nasional. Tentunya dengan adanya rencana tersebut semakin memberikan kesempatan bagi kami dari petugas kepolisian untuk lebih mempersiapkan diri, menyusun kekuatan, melengkapi perlengkapan yang ada, yang pada akhirnya penggelaran pada saatnya nanti yaitu tanggal 1 September akan betul-betul tergaransi dan terjamin dengan sebaik-baiknya. Itu memang sudah ada diskusi dengan kelompok-kelompok atau aktivis-aktivis di Palembang? Sudah ada. Jadi itu dilakukan? Kami lakukan. Jadi kami mungkin termasuk aktif memberikan satu ruang dan kesempatan baik itu BEM maupun aliansi mahasiswa yang ada di Palembang ini dalam setiap saatnya. Karena komunikasi itu sudah kami terbangun sejak kami duduk di sini, walaupun agenda isu lokal yang diangkat, namun ruang komunikasi dan diskusi maupun audiensi selalu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dengan agenda yang akan digelar pada tanggal 28, kemudian tanggal 1 September itu sudah melalui suatu proses informasi yang sudah kami dapatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Sekarang ke Kak Haikal. Kak, dari pengamatan analisa kakak lah, gejolak yang ada atau yang terjadi di nasional kemudian berimbas ke daerah, itu respon yang di Sumatera Selatan atau Palembang lah itu terlambat atau memang tipikalnya seperti itu? Ya, saya kira sebelum masuk ke situ, Bang. Ya. Jadi memang kalau kita lihat background nasional itu ada, kalau saya melihat secara teoritis sebetulnya ada dua pintu sebetulnya kenapa kemudian yang kita lihat sampai hari ini. Yang pertama itu adalah masalah ekonomi. Yang kedua masalah politik. Nah, kalau kita bicara soal masalah ekonomi, memang hari ini secara nasional makroekonomi kita masih bagus. Tetapi di level kelas menengah ini agak terganggu. Kenapa? Karena ada inflasi. Jadi 60%, ini saya mau buka sebagai sebelum kita masuk ke situ ya. 60% kelas menengah kita itu mayoritas uangnya habis itu untuk kebutuhan pokok. Nah, sementara kebutuhan pokok ini lagi meningkat. Di luar daripada itu ada angkatan kerja yang meningkat, sementara lowongan kerja itu stuck gitu loh. Nah, di luar daripada itu juga angka kemiskinan kita masih berpotensi untuk banyak orang rentan, ditambah dengan eskalasi global. Nah, itu soal ekonomi. Jadi memang daya beli kita menurun, kelas menengah kita gelisah secara ekonomi. Kemudian secara politik ada ketidakpercayaan ketidakpercayaan pada elit. Nah, dua inilah yang kemudian masuknya ke Pati. 250% naik PBB, ada gerakan di sana. Karena ada gerakan di situ, ada isu pemakzulan, bergeser ke Jakarta, isu ojol, sampai ada musibah teman-teman, bapak dari kepolisian jadikan
jadikan isu nasional. Ini kan musibah nasional. Baru kemudian ke daerah. Jadi pintu masuknya 2 itu dulu. Jadi saya pengen katakan bahwa sebetulnya ada persoalan ekonomi yang secara daya beli kita lagi menurun, memang lagi kurang bagus. Kedua, ada krisis kepercayaan terhadap elit terutama ya. Nah, itulah yang kemudian secara akumulatif aksi-aksi lahir di Jakarta, kemudian lahir ke Makassar, ke Bali, sampai dengan Palembang. Oh, itu jadi backgroundnya yang itu. Pak Kapolrestabes, sebelum di itu ada ojol dulu yang demo, kalau tidak saya, yang di itu Bapak juga mengawal itulah, yang untuk sebagai solidaritas. Nah, itu komunikasinya bagaimana supaya kan ini istilahnya kan makin panas nih di pusat. Kemudian setelah terjadi peristiwa itu, teman-teman sebagian besar melakukan solidaritas, terus bentuknya makin sporadis jadinya seperti perkembangan sekarang. Waktu teman-teman ojek online di sini, komunikasi yang dibangun atau pendekatan yang dibangun ke teman-teman ojek online bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Di latar belakangi dari itu tadi, dua itu tadi. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi dapat kami sampaikan, saya merasa bersyukur bahwasanya selama kami menjabat sebagai Kapolrestabes, memang benar semua terbangun dari sebuah komunikasi. Komunikasi yang apik, yang menjadikan bagian tugas kami dalam rangka membina masyarakat, itu sudah kami terapkan. Yang pada akhirnya ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dalam bentuk sebuah penyampaian aksi, tentunya dapat kami fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Sebelum kepada aksi tragedi nasional, yaitu ditabraknya atau tertabraknya teman kita dari komunitas ojol yang ada di Jakarta, sebelumnya juga sering komunitas ojol menggelar aksi yang sama di Palembang, yang tentunya ruang untuk menggelar aksi penyampaian pendapat selalu kami lakukan pengawal dengan sebaik-baiknya. Kita mengetahui bersama-sama bahwasanya juga kehadiran ojol di masyarakat juga dibutuhkan. Pemerintah juga menyadari kegiatan kemasyarakatan yang dibentuk selama ini masih membutuhkan ojol. Karena memang pemerintah juga belum semaksimal mungkin memberikan suatu sarana transportasi yang dapat memadai, yang pada akhirnya dua kepentingan tersebut saling bertemu. Inilah yang salah satu terbangunnya komunikasi yang baik. Dengan demikian, ketika ada sebuah permasalahan yang bersifat nasional, yang pertama kami mengetahui tragedi itu tidak di Palembang. Artinya isu ini adalah isu nasional. Dan dengan dilatar belakangi komunikasi yang sudah dibangun dengan baik, di samping kegiatan tersebut kami juga sering mengundang teman-teman ojol dalam rangka menggelar kegiatan yang bersifat sosial, bakti sosial, bakti kesehatan. Tentunya ini suatu bagian kebutuhan yang sudah kita bangun di daerah. Bagaimana melakukan pembinaan kepada komunitas-komunitas yang ada, tidak terkecuali komunitas ojol, yang pada saatnya ketika itu dibutuhkan perbantuan pengertian, itu sudah terbangun. Ketika menghadapi isu nasional, yaitu ada rekan kita yang mengalami kecelakaan, tentunya kami juga yang pasti menaruh rasa simpati dan turut belasungkawa. Itu bentuk kepedulian kami daripada situasi yang ada. Dengan nawa itu dan nothing tulus yang ada, kami memberikan rasa simpati tersebut. Inilah yang pada akhirnya ketika ada beliau tampil di Mapolda untuk menyampaikan rasa protesnya, tentunya bungkusan rasa protes dalam bentuk aksi tersebut sudah kita lakukan penggalangan dengan memberikan satu pengertian yang bagus, yang pada akhirnya dapat dipahami, dan aksi yang digelar pun juga aksi yang penuh dengan damai. Ini sangat menjadikan satu kebutuhan bagi kami khususnya, karena sekali lagi tanggung jawab membina Kamtibmas tanggung jawab kepolisian. Salah satu aparatur pemerintah daerah, pemerintah negara yang yaitu di sini adalah kepolisian, itu memiliki rasa tanggung jawab bagaimana membentuk kelompok-kelompok masyarakatnya yang menjadikan satu komponen bangsa itu dengan sebaik-baiknya. Dikaitkan dengan isu yang tadi dari Mas Haikal sampaikan,
dengan adanya situasi yang sulit tentunya dari berbagai permasalahan yang sering terjadi, di mana dampaknya adalah di sisi kriminalitas, banyaknya para teman-teman ojol itu yang menjadikan korban kriminal, pemalakan, pembegalan. Kami selalu membuktikan, kami tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Hampir dapat dikatakan 100% tindak pidana dengan korban para teman-teman ojol itu dapat kami ungkap. Inilah yang kami bangun. Yang kami bangun, kami buktikan, kami juga peduli dengan teman-teman tersebut, yang pada akhirnya kepercayaan itu ada di kepolisian sebagai mitranya masyarakat. Dengan demikian, ketika teman-teman ojol tampil di Polda, tentunya ini bukan settingan, ini sebuah harapan. Harapan dengan pengertian yang sebenar-benarnya, yang senyata-nyatanya, isu nasional itu betul kita peduli, kita prihatin, dan kita menggelar isu simpati yang bersifat damai. Dengan demikian, komunikasi yang telah terjadi itu dapat menjembatani tentang aksi solidaritas atas isu nasional yang terjadi, yang pada akhirnya pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat dapat tergelar dengan sebaik-baiknya. Baik, berarti komunikasi kemudian pendekatan itu sudah jauh hari sebelum ini aja itu sudah dilakukan ya. Betul. Ya betul. Pak, dilakukan oleh termasuk hari ini. Tetap termasuk dilakukan. hari ini pun ya. Juga kami dapat prank. Kami dapat prank dari teman-teman ojol. Padahal tidak ulang tahun Bapak kan? Tidak ulang tahun. Kami pagi-pagi lagi apel pagi, mereka tahu setiap hari Senin mesti Pak Kapolres yang ngambil apel di prank, datang memberikan bunga ucapan terima kasih. Oke, karena kondusif kita berjalan. Kak Haikal, kembali ke itu, berarti artinya dampak secara ekonomi dan kelas menengah di Palembang khususnya itu belum terlalu berpengaruh Pak, sehingga gejolaknya tidak terlalu kalau kita, jadi gini, memang Sumsel ini tidak ada tradisi oposisi secara politik ya. Di level elit kita pun nggak ada. Bapak kita di Dewan sama eksekutif nggak pernah berantem. Dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang itu nggak ada. Kedua, tidak pernah ada sejarah benturan ideologis, komunis, gerakan fundamental, radikal nggak ada di sini. Memang ketiga, mayoritas basis kita itu adalah Sumsel ini adalah basis yang masyarakat yang konservatif karena mayoritas petani. Petani ini karena di Palembang saja itu jarang orang Palembang, orang Sekayu, orang Muba, orang Pagar Alam. Nah, orang pedesaan ini punya watak konservatif, anti revolusi, anti bentrok, nggak mau ribut, menjaga nilai. Nah, situasi itu juga yang tergambar dengan yang kemarin, dibantu dengan Pak Kapolres. Itu yang luar biasa. Jadi memang walaupun wataknya keras, tapi orang-orang kita itu mudah diajak berdialog. Nah, itu yang mungkin kita sempat lupa bahwa memang tokoh-tokoh kita, anak-anak muda kita itu gandrung dengan dialog, mudah diajak kerjasama. Nah, ini yang tercipta kemarin. Terbanyak kata Pak Gubernur, tapi terkondusif. Gitu. Istilahnya memang suka begesah lah istilahnya. Enak diajak begesah artinya diajak ngobrol, mau yang seperti itu. Nah, Pak Kapolres, sebelum hari H terjadilah itu, malamnya itu. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Setelah ini terungkap, itu apa yang sebenarnya yang terjadi, Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa, jadi memang benar sebelum tanggal 1 September, khususnya pada hari Minggu dini hari, 30 ya? Tanggal 31. Sudah 31. Jadi 31 dini hari terjadi aksi yang sangat tercela, di mana ada sekelompok masyarakat, oknum masyarakat, apakah itu geng motor, pengendara motor, di mana setelah kita identifikasi komunitas geng motor tersebut, anak-anak pelajar, anak-anak tanggung, bukan mahasiswa, yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tindakannya adalah di mana ada melakukan hal-hal, ingin melakukan pengerusakan kepada satu objek yang menjadikan kebanggaan kita, itu gedung DPRD provinsi. Pada waktu itu kurang lebih pukul 01.45 saya mendapatkan telepon tentang adanya kelompok
anak-anak geng motor yang sudah berkonsentrasi di Simpang 5, kemudian merobohkan pagar. Aksi awalnya adalah merobohkan pagar, pintu pagarnya. Kemudian tiba-tiba dihalau, karena seketika dihalau oleh personel kami dan dari TNI. Kemudian dilakukan pengusiran, berhasil diusir. Namun kembali yang bersangkutan itu berkonsentrasi di Simpang 5. Disitulah saya langsung mendatangi TKP dan aksi masih dapat dikatakan kecil. Begitu kami datang, kami mencoba memberikan yang terbaik, karena pada saat kami datang itu kekuatan kami masih terbatas, karena mungkin rumah dinas kami yang paling dekat dengan Simpang 5, sehingga mudah jangkauannya. Dengan berbaju preman, saya datang, di situ hadir sudah ada kabak op saya dengan kurang lebih 10 personil anggota Polres. 10. Namun kami sudah dibantu dari anggota TNI yang terdekat untuk membackup sementara. Pada saat itulah aksi sudah mulai memanas. Kami memberikan peringatan berupa announcer melalui radio yang ada di mobil patroli Samapta kami. Kami sampaikan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merugikan, merusak fasilitas negara. Yang bersangkutan menyorai, tiba-tiba ada batu yang dilempar. Batu. Sekali lagi situasi yang sangat belum siap tersebut dengan kekuatan yang terbatas, kami dihadapkan dengan ratusan, hampir kurang lebih 500 hingga 700 kendaraan bermotor. Itu seperti terorganisir? Terorganisir. Oke. Kami katakan terorganisir. Dan kami sudah bisa mengidentifikasi itu, namun masih dalam pendalaman kami. Melakukan teriakan sambil mengendarai sepeda motor sehingga menimbulkan suara yang bergemuruh dan melempari batu. Situasi semakin panas, sementara kami hanya menyampaikan pengumuman supaya tidak melakukan tindakan yang merugikan negara, merusak fasilitas negara. Ternyata mereka semakin memanas, lemparan batunya tidak sedikit, sudah cukup banyak. Dan itu ke arah petugas? Ke arah saya. Oh, ke arah saya, karena saya memberikan announcer. Ke arah petugas, karena kami berhadapan dengan jarak kurang lebih hampir 200-300 meter. 200 meter lah kurang lebih. Mereka ada di simpang lampu merah Pak Raden, sekitar situ. Saya di simpang lampu merah di PRD yang dekat Icon itu. Jadi disitulah posisinya, dilempari batu, kemudian massa terorganisir dan menyerang kami. Kemudian spontan saya mengumumkan dan membalikkan mobil, hanya modal satu mobil patroli. Saya sengaja ke mobil patroli karena mobil patroli yang ada announcernya untuk kami mengumumkan. Di situ ada drivernya. Seketika karena situasi tidak menguntungkan, saya naik mobil, saya suruh balik, putar balik. Kemudian saya announcer pada seluruh anggota yang ada, saya kurang lebih 10 dan anggota lain untuk membubarkan, mencari perlindungan. Ternyata benar, mereka menyerang dan mengejar saya secara pribadi karena saya menggunakan mobil dengan blue light petrol atau lampu biru itu ya. Oh iya. Sampai saya dikejar, sampai di persimpangan itu belum ke arah DPRD dan Ditlantas Polda Sumsel itu dari DPRD saya dikejar ke arah Ditlantas, kemudian saya muter ke arah kampus sampai ke Arista, saya belok kiri, ban saya putus, pecah, ban saya pecah kan dikejar, namun mereka lurus ke arah simpang 5 lagi, kami belok kiri. Di situ kami menghubungi anggota saya, mobil saya parkir, minta dijemput, kami berdua, anggota Samapta, akhirnya kami bertukar kendaraan, kemudian di situ kami kembali ke tempat TKP yang awal dengan mengendarai motor, karena saya yakin kalau mobil pasti menjadi korban pengerusakan, kami sengaja menyisir dengan motor. Ternyata situasi sudah panas, mungkin pada saat menghalau kami, mengejar kami, mereka melihat ada kantor kepolisian, Ditlantas itulah yang dihancurkan. Pak, setelah kejadian itu sudah diketahui nggak siapa yang mengorganisir, kemudian mereka melakukannya dengan apa, seperti itu sudah ketahuan? Kalau siapanya mungkin saya tidak bisa menyampaikan, ya, karena masih dalam pendalaman. Namun kami sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang tentunya bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Ya.
Yang pasti rekan-rekan dapat kami sampaikan para pemirsa, setelah kejadian tersebut kami melakukan penindakan hukum, kami melakukan penangkapan, dan kurang lebih hampir 40 kami tangkap itu 100%, hampir 100% mengkonsumsi narkoba. Wah. Jadi kami melakukan usia remaja, anak-anak sekolah, SMA dan tidak lulus SMA, mengkonsumsi kandungan amfetamin. Inilah yang kami dalami, jadi salah satu stimulan perangsang untuk keberaniannya muncul karena dicekoi dengan kemungkinan dengan narkoba tersebut, karena bukti tes urinnya semua mengandung narkoba. Inilah yang kami sangat prihatin sekali. Aksi yang tidak terpuji, kemudian ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang secara tidak langsung demi kepentingannya merusak masa depan kita, berupa anak-anak kita. Walaupun putus sekolah, beliau adalah kekuatan bangsa kita, yang pada akhirnya memperdaya mereka dengan hal yang tidak baik. Gitu, Mas. Sebelum kita masuk ke tanggal ininya, Kak, siap. Yang kejadian sebelum itu ya, kejadian sebelum itu. Jadi menurut pengamatan Kakak ini triggernya dari mana? Kalau ini malah yang dipengaruhi ini anak-anak remaja yang baru ini kayaknya seperti itu. Dari yang saya dengar dari lontaran kata-kata yang di media sosial itu seperti apa? Ya terkait yang masih di mana di kejadian-kejadian yang di Jakarta seperti itu. Iya, memang kalau beberapa pengamat, beberapa tokoh-tokoh intelektual melihat situasi ini tidak ada hubungan dengan pusat memang. Dan yang unik biasanya kalau gerakan-gerakan aksi aktivis baik dari OKP, baik dari ormas, baik dari buruh, baik dari mahasiswa, biasanya organisasinya jelas. Kemudian bendera warnanya jelas. Masa aksinya jelas, isu yang dibawa jelas, targetnya jelas. Tidak pernah sampai rusuh. Setahu saya di Sumatera Selatan itu dari zaman SBY sampai Jokowi 10 tahun nggak pernah sampai ada pembakaran. Tapi ini ada apa? Padahal secara ekonomi kita, makroekonomi kita nggak bermasalah, masih relatif stabil sebetulnya. Walaupun di menengah ya wajarlah masa-masa transisi ya kan, masa-masa proses perbaikan di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, inilah yang tadi Pak ini ada penyusup memang, warnanya nggak tahu, organisasinya apa, targetnya bingung. Ini kabur ini. Nah, dan terjadi di malam hari. Tidak pernah ada aksi-aksi di malam tiba-tiba. Biasanya kan pasti masuk ke Pak Kapolres. Ada laporan aksi sekian masa, sekian peralatan dibawa, jamnya sekian. Ini nggak ada. Nah, artinya memang ada kesengajaan untuk membuat situasi Sumsel menjadi rusuh lah menjelang 1 September itu. Pak Kapolres, lebih singkat karena durasi kita terbang ya. Di hari H tetap diizinkan, istilahnya tetap difasilitasi, tetap di ini dan akhirnya sesuai harapan kita bahwasanya tetap lancar. Tuntutan bisa disampaikan dan terakomodasi oleh anggota DPR oleh DPRD Sumatera Selatan. Itu apa yang dilakukan, Pak? Setelah sehari sebelum loh ini. Jadi ini menjadikan beban kami yang cukup besar. Karena kami H-1 dihadapkan dengan situasi Kamtipmas yang tidak stabil. Namun itu menjadikan tanggung jawab kami. Teman-teman dari mahasiswa sudah menyampaikan tentang pemberitahuan akan melakukan aksi. Kami sebagai pelayan masyarakat dari petugas kepolisian tentunya harus merespon. Karena sejatinya penyampaian pendapat di muka adalah hak setiap masyarakat. Tentunya dengan melihat dinamika yang ada dan situasi yang sudah ada sebelumnya, kami mencoba merumuskan suatu strategi bagaimana kami memberikan asistensi dan memberikan arahan kepada personil kami yang notabene saya yakinkan teman-teman mahasiswa adalah murni ingin menyuarakan atas permasalahan di tingkat pusat yang menjadikan kebijakan pusat, namun aksi solidaritas ini harus tetap tergelar dengan baik. Kami mengkriteriakan 4 kelompok di mana kelompok tersebut yang harus kami selalu perhatikan. Yang pertama, kelompok mahasiswa yang tergolong dalam BEM,
Karena di bawah rektorat itu selalu dalam bentuk pengawasan kegiatan pembinaan, pelatihan bagaimana menyiapkan aksi-aksinya. Kemudian yang kedua, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ataupun perkumpulan yang resmi, apakah itu Cipayung Plus, apakah itu dari GMKI atau KPMI, HMI. Itu adalah teman-teman mahasiswa yang sering selalu koordinasi dengan kami. Ekstra kampus lah. Ekstra kampus, namun statusnya masih mahasiswa. Betul. Baik itu yang S1, S2, atau S3. Yang ketiga adalah penyusup. Penyusup itu yang mengatasnamakan mahasiswa. Mengatasnamakan mahasiswa, namun sejatinya bukan mahasiswa. Atau bisa oknum, tapi sudah memang menjadikan suatu niat yang jelek untuk melakukan tindakan penyusupan. Membakar semangat teman-temannya yang tadi, 1, 2 tadi, yang akhirnya menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan semua pihak. Ini juga bergabung dengan oknum masyarakat yang memiliki kepentingan. Yang keempat adalah masyarakat penonton yang tidak tahu menahu. Kami harus mengklaster utamanya 3 dan 4 tadi. Karena sejatinya saya percaya yang kelompok 1 dan 2 saya selalu membuka ruang. Saya selalu memberikan kesempatan, baik apakah itu asistensi, apakah itu audiensi, apakah komunikasi baik formal maupun informal, yang sudah terbangun selama dengan baik. Yang pada akhirnya kami meyakini kelompok 1 dan kelompok 2 tadi itulah yang murni ingin menyuarakan aksi solidaritas kebijakan yang ada di tingkat pusat. Sehingga pada saat pelaksanaan tersebut kami mencoba merubah strategi pengamanannya dengan melihat kelompok 3 dan 4 itu sejauh mana mereka akan bermain. Yang pada akhirnya kami membuahkan hasil. Kami berhasil menangkap 4 orang. 4 orang yang diduga penyusup. Di mana? Tanggal 1 September. Tanggal 1 September. 4 orang itu ya? Betul. 1 September kami menemukan 4 orang penyusup dan kami laporkan kepada Ketua DPRD. Demikian juga kami laporkan kepada para pimpinan kami, sehingga kami lebih meyakini dan mengapresiasi daripada aksi teman-teman mahasiswa yang kelompok 1 dan 2 tersebut tergelar dengan sebaik-baiknya. Inilah yang menguatkan kami, yang pada akhirnya dengan klasteran-klasteran tersebut kami merubah pola pengamanannya. Kami yakinkan kepada Ketua DPRD, karena dalam hal ini saya selaku penanggung jawab yang ada di Kota Palembang, situasi Kamtibmas yang ada, dengan ketegasan tersebut hitam putihnya ada pada kami. Yang pada akhirnya kami bisa meyakinkan kepada Ketua DPRD untuk secara bersahaja, secara humanis meningkatkan martabatnya teman-teman mahasiswa, bagaimana agar bisa menyampaikan aspirasi dengan sebaik-baiknya. Saya yakinkan kepada Ketua DPRD dan personilnya atau timnya, wakil ketuanya, bahwasanya saya yakinkan adik-adik mahasiswa adalah mitra semuanya, dan ini juga menyuarakan aksi solidaritas agar kiranya nanti bisa difasilitasi, mungkin juga sampai ke Jakarta. Dan pada akhirnya Ketua DPRD setuju. Demikian juga pada akhirnya kegiatan berlangsung dengan lancar, dan setelah tanggal 1 pun juga Ketua DPRD menepati janjinya membawa teman-teman perwakilan mahasiswa ke Jakarta untuk menyerahkan bukti aksi solidaritasnya yang notabene diketahui oleh Ketua DPRD dan mendukung aksi tersebut untuk bisa disampaikan kepada tingkat pusat. Baik. Pak Kapolrestabes, berarti intinya adalah komunikasi yang disampaikan Pak Kapolrestabes bisa nyambung ke semua gitu kan. Kadang-kadang komunikasi ini tidak tersampaikan kalau seandainya anggota-anggota dewan juga bersikukuh tidak mau untuk ini bisa terbagi loh kemarin itu berapa titik yang itu ditemui semua. Terakhir Kak Haikal. Dengan pola komunikasi seperti ini, kemudian sudah disampaikan itu, secara keseluruhan tuntutan mahasiswa di Palembang khususnya sudah disampaikan. Salah satunya perwakilan sudah menghadap ke itu. Analisa Kakak, itu sudah bisa diterimakah semua oleh elemen masyarakat di Palembang atau bagaimana? Ya, dari 17 plus 8 tuntutan. 17 plus 8 ini kan aksi setelah 1 September sebetulnya. Jadi kelompok intelektual mahasiswa merumuskan ada 17 dan 8. Dari itu ada 6 poin yang sudah diakomodir oleh DPR. Salah satunya adalah yang kemarin
membatalkan tunjangan, kemudian moratorium keberangkatan luar negeri anggota DPR, kalau tidak ada urusan dengan negara nggak ada gitu. Kemudian menonaktifkan hak-hak finansial daripada anggota DPR yang diaktifkan, yang dinonaktifkan oleh partai-partai politik, presiden juga, dan kemudian TNI Polri juga sudah melakukan. Jadi artinya situasi ini sudah sangat baik saya kira, dan Sumsel dengan dipimpin oleh Pak Kapolres dengan teman-teman mahasiswa yang terbuka ruang dialog, saya kira ke depan semakin baik. Dan poin yang paling penting bahwa tidak mungkin ekonomi tumbuh, tidak mungkin kesejahteraan bisa terbangun tanpa ada solidaritas dari masyarakat, tanpa ada persatuan nasional. Ya. Terima kasih Kak Haikal. Ini menjadi menarik kalau kita diskusi seperti ini, nggak akan selesai 30 menit ini karena kita dibatasi waktu. Terima kasih Pak Kapolres Tabes atas kedatangannya Kak Haikal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi mungkin diskusinya yang tidak seperti ini kan. Seperti itu ada isu-isu tema-tema diskusi yang menarik lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saudara, demikian tadi dialog menarik kami dengan para narasumber. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas.